Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kita seperti biasanya. Salawat berikan salam, tak lupa juga kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Dr. Nur Azmi Alwi SSMPD, kemudian kepada Ibu Nana Fauzana Azima MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, En Suryati, sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Aktania Yunisa Putri, Irsa Fitriani, dan juga Widya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, kami dari kelompok 1 akan mencoba menyajikan dan juga mempresentasikan analisis kurikulum kami mengenai kurikulum Merdeka pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia SD pada kelas 1. Baiklah, di sini kami menemukan pada kelas 1 kurikulum Merdeka terdapat 4 bab materi pembahasan, yang mana langsung saja untuk pembahasan materi pertama, yaitu pada bab 1 akan saya sampaikan sendiri. Nah, baiklah langsung saja. Pada bab 1 ini kami menemukan ataupun setelah kami menganalisis, materi yang dipelajari adalah tentang bunyi apa. Sehingga di sini terdapat 4 capaian pembelajaran pokoknya, yakni pada capaian menyimak, membaca, kemudian berbicara, dan juga menulis. Seperti yang disampaikan oleh Ibu kemarin, di mana untuk kita menganalisis ini terdapat 3 pokok yang harus kita analisis. Yang pertama mengenai capaian pembelajaran, kemudian yang kedua kompetensi pokok, dan yang ketiga materi pokoknya. Di sini kami mendapatkan beberapa capaian pembelajaran. Pada pembelajaran menyimak, yang pertama ada di mana peserta didik menyimak dengan seksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya sesuai jenjangnya. Sehingga kompetensi pokok yang kami dapatkan adalah yang pertama, menunjukkan sikap tubuh santun saat menyimak teks yang dibacakan. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disimak. Yang ketiga, menceritakan kembali informasi yang disimak. Materi pokok yang dipelajari dalam capaian pembelajaran ini adalah cerita bergambar dengan judul Duk-Duk. Kemudian pada capaian pembelajaran kedua, yakni pada pembelajaran membaca dan memirsa, di sini kami menemukan 6 capaian pembelajaran. Yang pertama, mengenali bentuk dan melafalkan bunyi abjad. Yang kedua, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang ketiga, membaca kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang keempat, menemukan, menyimpulkan, dan merefleksi informasi dengan bantuan gambar. Yang kelima, kembali mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang keenam, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Untuk sekalian informasi, untuk capaian pembelajaran yang kami tuliskan ini, yang kami tampilkan itu merupakan sesuai urutan pembelajaran yang terdapat dalam buku pembelajarannya. Nah, dengan berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka kami mendapatkan kompetensi pokoknya. Yang pertama, pada capaian pembelajaran pertama, yakni mengidentifikasi bentuk abjad dari huruf A sampai huruf Z. Kemudian pada kompetensi pokok yang kedua, melafalkan bunyi abjad A sampai Z. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, kompetensi pokoknya menyebutkan huruf pada kata yang bersuku kata bo, bi, dan ba. Kemudian pada capaian pembelajaran 3, dengan kompetensi pokok membaca suku kata yang ditemukan. Yang kedua, membaca kata-kata yang diawali oleh suku kata bo dan bi. Kemudian pada capaian pembelajaran keempat, pada kompetensi pokok pertama, menjelaskan informasi yang terdapat pada gambar yang diamati. Pada kompetensi pokok kedua, menyimpulkan informasi dari gambar yang diamati. Kemudian pada capaian pembelajaran kelima, dengan kompetensi pokok yang pertama, membaca abjad yang terdapat pada suku kata ba, bu, dan b. Kemudian capaian pembelajaran yang keenam, dengan kompetensi pokok membaca kata yang diawali oleh huruf b. Nah, untuk
materi pokok pada capaian pembelajaran 1 yaitu mengenai abjad, yang materi pokok pada capaian pembelajaran 2 yakni suku kata bo, bi, dan ba. Pada capaian 3 dengan materi pokok kata yang diawali dengan suku kata bo dan bi. Pada capaian pembelajaran 4 dengan materi pokok gambar dengan judul pagi yang sibuk. Kemudian pada capaian pembelajaran 5 dengan materi pokok kata yang diawali dengan suku kata ba, bu, dan be. Kemudian pada capaian pembelajaran ke-6 dengan materi pokok kata yang diawali oleh huruf B. Kemudian lanjut kepada capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan pokok pembahasan berbicara dan mempresentasikan. Di sini kami menemukan 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat berbicara. Yang kedua, menjawab pertanyaan guru dengan volume suara yang cukup jelas dan sikap yang santun. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan merujuk kepada simpulannya terhadap gambar. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka didapatkan kompetensi pokoknya. Yang pertama, melafalkan informasi dengan suara yang lantang. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, kompetensi pokoknya menjawab pertanyaan dengan suara yang jelas. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga, kompetensi pokoknya menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Adapun materi pokok pada pembahasan pada capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan, yang pertama adalah materinya adalah nama diri dan benda kesukaan. Kemudian yang kedua, gambar binatang yang terdapat pada buku siswa. Kemudian yang ketiga, gambar pada buku siswa. Selanjutnya pada capaian pembelajaran menulis pada bab 1, yakni dengan capaian pembelajaran terdapat 2 capaian pembelajaran. Yang pertama, menuliskan kata-kata yang sering ditemui. Yang kedua, menuliskan huruf pada kata-kata yang sering ditemui. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka kami menemukan beberapa kompetensi pokok. Untuk capaian pembelajaran pertama, kompetensi pokok pertama yakni menuliskan huruf A sampai Z dengan benar. Kompetensi pokok kedua, menuliskan kata dengan tarikan garis yang benar. Kemudian untuk capaian pembelajaran kedua, kompetensi pokok pertama menuliskan kata yang memiliki huruf kapital B. Untuk kompetensi pokok kedua, menuliskan kata yang memiliki huruf kecil b. Adapun materi pokok pada capaian pembelajaran menulis ini, yang pertama adalah nama diri, kemudian yang kedua huruf kapital B dan huruf kecil b. Baiklah, selanjutnya lanjut pada pembahasan analisis kurikulum pada bab 2, yakni dengan materi Ayo Bermain. Adapun capaian pembelajaran yang terdapat pada bab 2 ini juga terdapat 4 macam capaian pembelajaran, yakni pada capaian pembelajaran menyimak, membaca, kemudian berbicara, dan juga menulis. Untuk capaian pembelajaran menyimak, di sini terdapat 1 capaian pembelajaran, yakni peserta didik menyimak dengan seksama dan menyimpulkan informasi pada teks oral, yakni teks yang dibacakan kepadanya. Adapun kompetensi pokok pada capaian pembelajaran menyimak ini, yang pertama, menunjukkan sikap tubuh santun saat menyimak teks yang dibacakan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang disimak. Yang ketiga, menyimpulkan informasi yang disimak. Dan yang keempat, menceritakan kembali informasi berdasarkan teks yang disimak. Materi pokoknya adalah bacaan non-fiksi dengan judul Hati-Hati. Kemudian pada capaian pembelajaran kedua, yakni pada pembelajaran membaca dan memirsa, di sini terdapat 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, mengenali dan memahami kalimat tanya, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Yang kedua, mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang ketiga, mengakses, menyimpulkan, menghubungkan informasi pada gambar dengan kesehariannya. Adapun kompetensi pokok berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, pada capaian pembelajaran 1, kompetensi pokoknya adalah yang pertama, menjelaskan kalimat tanya yang terdapat pada teks. Yang kedua, menjelaskan kalimat ajakan yang terdapat pada teks. Yang ketiga, menjelaskan kalimat perintah yang terdapat pada teks. Dan yang keempat, menjelaskan kalimat larangan yang terdapat pada teks. Sedangkan untuk capaian pembelajaran kedua, kompetensi pokoknya adalah yang pertama, membaca kata-kata yang terdiri dari suku kata ha, hi, hu, he, dan ho. Untuk capaian pembelajaran ketiga,
Kompetensi pokok yang pertama adalah menyimpulkan informasi yang terdapat pada gambar. Yang kedua, mengonsepkan informasi yang didapat dengan kehidupan. Nah, dari capaian pembelajaran dan kompetensi pokok tersebut, materi pembelajaran pada capaian pembelajaran ini adalah yang pertama, kalimat tanya, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Yang kedua berupa suku kata ha, hi, hu, he, dan ho. Dan yang ketiga adalah gambar yang berjudul di taman kota. Selanjutnya pada capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan, terdapat dua capaian pembelajaran, yakni yang pertama berbicara menanggapi orang lain dengan relevan, yang kedua menjawab pertanyaan guru tentang gambar dengan volume suara yang cukup jelas dan santun. Untuk capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan ini, kompetensi pokoknya adalah yang pertama, menjawab pertanyaan orang lain dengan jawaban yang relevan, yang kedua, menjawab pertanyaan guru dengan suara yang jelas. Sedangkan untuk materi pokoknya adalah yang pertama gambar dan teks tentang aturan bermain, yang kedua gambar sampul cerita yang berjudul Caca Bisa. Selanjutnya pada capaian pembelajaran menulis terdapat 3 pokok capaian pembelajaran. Yang pertama, menuliskan suku kata pada kata-kata yang sering ditemui. Yang kedua, menuliskan atau menggambarkan simpulan dari bacaan dalam pengatur grafis sederhana. Dan yang ketiga, menuliskan huruf pada kata-kata yang sering ditemui. Adapun kompetensi pokok untuk capaian pertama, menuliskan huruf kapital H yang terdapat pada kata yang ditemukan. Kemudian yang kedua, menuliskan huruf kecil H yang terdapat pada kata yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, menuliskan suku kata H, hi, dan hu yang terdapat pada huruf yang ditemukan. Untuk capaian pembelajaran kedua, kompetensi pokoknya adalah menuliskan informasi dalam bentuk gambar sederhana. Dan yang ketiga adalah menuliskan kata-kata yang sering ditemukan pada kehidupan. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran dan kompetensi pokok tersebut, materi pokok pembelajarannya adalah yang pertama, huruf kapital H, huruf kecil H, dan suku kata ha, hi, dan hu. Yang kedua, cerita bergambar dengan judul Caca Bisa. Dan yang ketiga adalah nama teman di papan nama kelas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kurikulum pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD pada kelas 1, pada bab 1 dan bab 2. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu kepada Saudari Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Pada sini selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab ketiga, yang mana pada judul Awas Kuman. Yang mana pada capaian pembelajaran dalam capaian pembelajaran menyimak, terdapat dua capaian pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik menyimak dengan seksama, yang mana menyimpulkan dan menjelaskan simpulan terhadap informasi dari teks oral, yaitu teks yang dibaca kepada siswa, yang mana pada menyimak pertama ini terdapat kompetensi mendengarkan dengan sikap disiplin yang sopan teks yang dibacakan. Lalu kompetensi yang kedua, menjawab pertanyaan setelah melihat gambar sesuai dengan informasi. Lalu 1.3 menceritakan kembali gambar yang telah dijelaskan, yang mana pada capaian pembelajaran yang pertama itu terdapat materi pokok, yaitu cerita bergambar yang berjudulkan Awas Kuman. Lalu capaian pembelajaran yang kedua pada menyimak, yaitu menyimak dengan seksama, menyimpulkan dan menjelaskan simpulannya terhadap informasi dari teks oral, yaitu teks yang dibacakan kepada siswa, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menceritakan kembali gambar yang telah dijelaskan, menyimak teks yang pada gambar dengan disiplin, lalu menjawab pertanyaan setelah menyimak cerita pada gambar. Lalu materi pokoknya terdapat yaitu teks non-fiksi, yang mana berjudul Jangan Lupa. Lalu selanjutnya pada capaian pembelajaran membaca dan memirsa, yang mana terdapat 4 capaian pembelajaran. Pertama itu memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dan kata-kata baru pada teks yang sesuai jenjang dengan menggunakan petunjuk gambar dan konteks kalimat yang mendukung.
yang mana kompetensi pokoknya terdapat mengenal berbagai huruf abjad dengan materi pokok kata yang berjudul kuman, dan membaca yang kedua mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemukan, yang mana kompetensi pokoknya terdapat mencari hewan awalan dengan kata ku pada gambar, lalu membaca pada yang sesuai dengan membaca kata yang dengan suku katanya ku, yang berjudulkan huruf yang materi pokoknya huruf dan suku kata pada kata kuman. Lalu selanjutnya mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menemukan suku kata dalam nama binatang di gambar, dalam binatang yang ada di gambar diawali dengan huruf K, yang mana materi pokoknya yaitu kata yang diawali dengan huruf K. Lalu selanjutnya mengenali, menyimpulkan informasi pada gambar dan menjelaskan simpulannya tersebut secara lisan dan tulis, yang mana kompetensi pokoknya terdapat mengamati gambar yang diberikan, lalu menjelaskan arti gambar berdasarkan pengamatan siswa, lalu selanjutnya menyimpulkan gambar, yang mana materi pokoknya terdapat pada gambar yang berjudul gambar. Lalu selanjutnya capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan, yaitu terdapat satu, yang mana menceritakan gagasan dengan jelas dan baik, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menjelaskan gambar yang diamati, lalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman maupun dan guru, yang mana materi pokoknya terdapat cerita bergambar yang judulnya Awas Kuman. Lalu capaian pembelajaran selanjutnya itu dengan menulis, yang mana menulis terdapat capaian pembelajarannya ada dua. Yang pertama menuliskan atau menggambarkan gagasan terkait tema bacaan, yang mana kompetensi pokoknya yaitu terdapat mengikuti guru menulis kata dengan ku, lalu menulis huruf ku sesuai dengan arahan guru, lalu menulis kata awalan ku pada gambar hewan, yang mana materi pokoknya yaitu cerita bergambar pada awas kuman. Lalu capaian pembelajaran selanjutnya pada menulis yaitu menulis kata-kata yang sering ditemui, yang mana kompetensi pokoknya menulis kartu nama hewan yang awalannya huruf K, yang mana pada judul materi pokoknya nama binatang yang diawali dengan huruf K. Lalu selanjutnya pada bab keempat, yang mana berjudul Aku Bisa. Pada capaian pembelajaran menyimak terdapat dua capaian pembelajaran. Yang pertama itu menyimak dengan sesama dan memahami informasi yang dibacakan dengan bantuan gambar. Dengan kompetensi pokok menyimak guru membaca dengan cerita bergambar, yang mana materi pokoknya yaitu cerita tentang parade binatang. Lalu yang capaian pembelajaran kedua menyimak, memahami dan melakukan instruksi orang lain, yang mana kompetensi pokoknya itu menirukan gerakan binatang yang ada di cerita. Lalu materi pokoknya gambar dengan judul bermain ular naga. Lalu capaian pembelajaran yang kedua itu membaca dan memirsa, yang mana yang pertama itu ada mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui, yang mana kompetensi pokoknya itu melafalkan huruf L dan I, yang mana materi pokoknya kata yang diawali dengan huruf I. Lalu capaian pembelajaran yang kedua yaitu menyimpul dan mengklasifikasi informasi pada gambar, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menyimpulkan informasi pada gambar dengan materi pokok gambar yang berjudul dorong atau tarik. Lalu capaian pembelajaran dengan berbicara dan mempresentasikan, yang mana terdapat satu yaitu mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya dengan jelas dan tertib. Dengan kompetensi pokok menjawab pertanyaan yang ada pada gambar dengan relevan, lalu menjawab pertanyaan guru dan teman dengan percaya diri dengan materi pokok gambar bermain ular naga. Lalu capaian pembelajaran menulis, yang mana terdapat beberapa. Yang pertama itu ada menulis huruf kapital dan huruf kecil untuk mengenali perbedaan bentuk dan letaknya dalam kalimat, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menulis huruf kapital L dan huruf kecil I, lalu mengenali
mengenali saat menulis huruf kapital dan huruf kecil, yang mana materi pokoknya huruf L dan I. Lalu selanjutnya menulis atau menggambarkan pengalaman dalam struktur prosedur sederhana, yang mana kompetensi pokoknya terdapat menulis jadi apa saat bermain ular tangga, menulis jadi apa saat bermain ular tangga, lalu menulis alasan sederhana memilih menjadi hal yang diinginkan dengan materi pokoknya pada gambar bermain ular naga. Lalu selanjutnya pada menulis dan merangkai kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui, yang mana kompetensi pokoknya yaitu menulis suku kata la, lu, li, dan le yang sesuai dengan gambar dengan materi pokoknya suku kata la, lu, li, dan le. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya atas presentasi ataupun penyampaian analisisnya pada bab 3 dan bab 4. Baiklah, untuk penyampaian analisis pada bab selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aktania. Kepada Aktania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menganalisis kurikulum, tepatnya pada bab 5 tentang teman baru. Pada capaian pembelajaran, pada kegiatan menyimak, terdapat satu capaian pembelajaran, yaitu menyimak dengan seksama dan menyimpulkan informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya. Untuk kompetensi pokoknya, yang pertama, menunjukkan sikap tubuh santun saat menyimak teks yang dibacakan. Kedua, menceritakan kembali informasi yang disimak. Sedangkan materi pokoknya yaitu cerita Mimi Berani. Untuk capaian pembelajaran, pada kegiatan membaca dan memirsa terdapat 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Untuk kompetensi pokoknya, yaitu mengidentifikasi kata yang diawali dengan huruf M. Yang kedua, menyebutkan huruf pada suku kata dan kata yang diawali dengan huruf M. Untuk materi pokoknya, yaitu kata yang diawali dengan huruf M. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mengenali dan memahami fungsi tanda baca titik pada kalimat pernyataan. Sedangkan untuk kompetensi pokoknya, yang pertama, menjelaskan fungsi tanda baca titik pada kalimat pernyataan. Untuk materi pokoknya sendiri yaitu tanda baca titik. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mengenali kalimat pernyataan. Sedangkan untuk kompetensi pokoknya yaitu mengidentifikasi kalimat pernyataan dengan penggunaan tanda baca titik di akhir kalimat. Untuk materi pokoknya yaitu tanda baca titik. Untuk capaian pembelajaran yang keempat, yaitu menemukan dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Untuk kompetensi pokoknya, menjelaskan informasi pada gambar yang diamati. Sedangkan materi pokoknya yaitu gambar di kelas Mimi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran, pada kegiatan berbicara dan mempresentasikan terdapat satu capaian pembelajaran, yaitu berbicara dengan sopan menggunakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Untuk kompetensi pokoknya yaitu melafalkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, permisi, dengan mematuhi etika kesopanan. Untuk materi pokoknya yaitu teks non-fiksi, apa yang harus Mimi katakan. Yang terakhir yaitu capaian pembelajaran. Pada kegiatan menulis terdapat satu capaian pembelajaran, yaitu menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi pokoknya, menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf M yang terdapat pada kata yang ditemukan. Untuk materi pokoknya yaitu suku kata yang diawali dengan huruf M. Selanjutnya, analisis pada bab 6 yang berjudul Berbeda Itu Tak Apa. Untuk capaian pembelajaran, pada kegiatan menyimak terdapat 2 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu menyimak dan menjelaskan perbedaan tokoh dalam teks yang dibacakan. Untuk kompetensi pokoknya yang pertama, menunjukkan sikap tubuh santun saat menyimak teks yang dibacakan. Yang kedua,
menceritakan perbedaan tokoh dalam teks yang dibacakan. Untuk materi pokoknya yaitu cerita Kiki dan Gaga. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu belajar menyimak, memahami, dan melakukan instruksi sederhana. Untuk kompetensi pokoknya yaitu melakukan instruksi sederhana dengan baik, sedangkan materi pokoknya instruksi dalam cerita yang disimaknya. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada kegiatan membaca dan memirsa. Terdapat dua capaian pembelajaran. Yang pertama, mengenali dan mengejar kombinasi huruf pada suku kata yang sering ditemui. Untuk kompetensi pokoknya, yang pertama, mengidentifikasi kata yang diawali dengan huruf G. Yang kedua, menyebutkan huruf pada kata yang diawali dengan huruf G. Sedangkan untuk materi pokoknya yaitu kata yang diawali dengan huruf G. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mengenali dan menjaga kombinasi huruf pada suku kata yang sering ditemui. Untuk kompetensi pokoknya, menyebutkan huruf pada suku kata dan kata yang diawali dengan huruf G. Sedangkan materi pokoknya yaitu suku kata dan kata yang diawali dengan huruf G. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada kegiatan berbicara dan mempresentasikan. Di sini terdapat satu capaian pembelajaran, yaitu berbicara dengan sopan dan menjawab pertanyaan tentang gambar yang diamatinya. Untuk kompetensi pokoknya, yang pertama, melafalkan informasi dengan mematuhi etika kesopanan. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang gambar dengan tepat. Untuk materi pokoknya yaitu gambar semua berbeda. Yang terakhir yaitu capaian pembelajaran pada kegiatan menulis. Di sini terdapat 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, menulis atau menggambar simpulan dari bacaan pada pengatur grafis sederhana. Untuk kompetensi pokoknya yaitu menulis informasi dari cerita secara sederhana, sedangkan untuk materi pokoknya cerita Kiki dan Gaga. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu menulis kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi pokoknya yaitu menulis kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan. Materi pokoknya kata yang diawali dengan huruf G. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu menuliskan kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Menuliskan kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi pokoknya yaitu menuliskan kata-kata yang sering ditemui dalam kehidupan. Untuk materi pokoknya yaitu lambang bilangan dan gambar semua berbeda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aktania yang telah menyampaikan analisis kurikulumnya. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan analisis kurikulum pada bab 7 dan bab 8 akan disampaikan oleh Saudari Irsa. Kepada Irsa dipersilakan. Ini saya akan menyampaikan bab 7 yaitu yang berjudul waktunya. Nah, pada capaian pembelajaran di bab 7 di materi menyimak, yang pertama itu mengingat ide pokok dan teks yang dibacakan. Nah, kompetensi pokoknya itu yang pertama menunjukkan sikap tubuh, santun saat menyimak teks yang dibacakan. Yang kedua, mengingat dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disimak. Nah, materi pokoknya itu satu, cerita Bimo di pasar. Yang kedua, memahami ide pokok dalam teks yang dibaca. Kompetensi pokoknya yang pertama menunjukkan sikap tubuh, santun saat menyimak teks yang dibaca. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disimak. Materi pokoknya itu cerita gambar uang baru Bimo. Yang ketiga, materi dan capaian pembelajaran yang ketiga menyimak dan memahami informasi pada cerita yang dibacakan. Yang pertama ke bawah sedikit, Sur. Yang pertama menunjukkan sikap tubuh santun saat menyimak teks yang dibacakan. Yang kedua menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disimak. Yang ketiga menceritakan kembali informasi yang disimak. Nah, ke bawah sedikit. Yang kedua membaca dan memirsa.
capaian pembelajaran pertama itu mengenai dan mengejar kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering digunakan. Nah, kompetisi dasarnya yang pertama, identifikasi dan mengingat bentuk abjad dari huruf A sampai huruf Z. Materi pokoknya abjad. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengingat bentuk abjad dari A sampai huruf Z. Yang kedua, mengenal bunyi abjad A sampai Z. Nah, materi pokoknya abjad. Yang kedua, mengamati gambar. Nah, kompetisi pokoknya memahami dan mengenali materi yang dipelajari. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. Pokoknya gambar sampul cerita Uang Baru Bimo. Yang capaian pembelajaran ketiga, mengamati gambar untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan dalam gambar. Kompetisi pokoknya, yang pertama, memahami dan mengenali materi yang dipelajari. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, menyimpulkan materi yang dipelajari. Materi pokoknya, gambar uang logam dan uang kertas. Berbicara, capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan. Yang pertama, membicarakan hubungan sebab akibat sederhana dari sebuah fenomena. Yang pertama, mendengarkan perbedaan uang logam dan uang kertas. Yang kedua, menjelaskan perbedaan uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, materi pokoknya adalah membicarakan hubungan sebab akibat sederhana dari sebuah fenomena. Yang selanjutnya, menulis. Yang pertama, menulis suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Kompetisi dasar pertama, melengkapi nama kata benda pada gambar dengan suku kata topi. Yang kedua, menulis kata benda yang berupa alat tulis. Materi pokoknya abjad. Yang kedua, suku kata topi. Yang capaian pembelajaran 2, menulis kata benda. Kompetisi pokoknya mengenai merangkai huruf menjadi suku kata dan kata dengan baik. Yang kedua, menulis dan menggambar nama benda yang berupa sayuran. Materi pokoknya suku kata yang berupa alat tulis seperti pensil. Selanjutnya, suku kata yang berupa sayuran seperti wortel. Di bab 8 yang berjudul di sekitar rumah, capaian pembelajaran menyimak. Yang pertama, menyimak dengan seksama dan melakukan instruksi sederhana yang didengar. Kompetisi pokoknya, yang pertama, bermain memasang ekor gajah. Yang kedua, melakukan instruksi tentang arah dan posisi yang benar. Materi pokoknya permainan pasang ekor gajah. Yang kedua, capaian pembelajaran kedua, menyimak untuk memahami dan menjelaskan kejadian pada gambar. Kompetisi pokoknya, yang pertama, menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, menjelaskan kejadian pada gambar. Materi pokoknya cerita Bayu Tidak Kenal. Capaian pembelajaran selanjutnya, membaca dan memirsa. Yang pertama, menemukan dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Kompetisi pokoknya mengidentifikasi letak benda dengan tepat. Yang kedua, menandai objek pada benda. Materi pokoknya gambar peta. Yang kedua, membaca kata-kata yang dikenal sehari-hari. Yang pertama, membaca kata yang dikenal sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang pertama, membaca kata yang dikenal sehari-hari. Materi pokoknya gambar di sekitar rumah Bayu. Materi pokoknya kata-kata yang menunjukkan letak dan posisi. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang ketiga, memahami dan menyebutkan informasi pada gambar. Kompetisi pokoknya mengidentifikasi objek pada gambar dengan baik, menjawab pertanyaan mengenai materi yang dipelajari. Materi pokoknya gambar di sekitar rumah Bayu. Capaian pembelajaran 4, memahami dan menyebutkan informasi pada gambar. Kompetisi pokoknya yang pertama, berlatih membaca kata tentang profesi dengan baik, membaca dan mengeja kata polisi dan satpam. Materi pokoknya kata terkait profesi. Capaian pembelajaran 5,
mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada huruf kata dan kata yang sering ditemukan. Kompetisi pokoknya yang pertama menjelaskan informasi pada gambar, yang kedua menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dipelajari. Materi pokoknya cerita, Bayu tidak kenal. Capaian pembelajaran berbicara dan mempresentasikan. Yang pertama berbicara, menyampaikan pendapat. Kompetisi pokoknya menjawab pertanyaan yang guru terkait gambar yang berada di kiri dan di kanan, menyampaikan pendapat tentang hubungan pakaian dan peralatan kerja. Capaian pembelajaran yang pertama berbicara menyampaikan pendapat. Kompetisi pokoknya menjawab pertanyaan yang terkait gambar yang berada di kiri dan di kanan. Nah, materi pokoknya gambar yang di posisi kiri dan kanan. Yang kedua berbicara menyampaikan pendapat dibantu gambar. Kompetisi pokoknya menyampaikan pendapat tentang hubungan pakaian dan peralatan kerja. Yang kedua menyampaikan pemahaman secara lisan dengan baik. Materi pokoknya gambar profesi dan peralatan kerja. Yang capaian pembelajaran menulis, yang pertama menulis kata-kata yang dikenal sehari-hari. Kondisi pokoknya mengisi kalimat dengan kata-kata yang menunjukkan letak dan posisi. Yang kedua menuliskan kata yang dikenal sehari-hari. Materi pokoknya kata-kata yang menunjukkan letak dan posisi. Nah, yang capaian yang kedua menulis kata sederhana yang sering ditemukan sehari-hari. Kompetisi pokoknya menulis nama profesi atau petugas yang berada di lingkungan sekitar. Materi pokoknya kata terkait profesi. Capaian yang ketiga, menulis beberapa kalimat berisi informasi dan pengalaman. Yang pertama, menulis atau menggambar yang dilakukan pada situasi tertentu sesuai yang dipelajari. Menulis kata sederhana yang sering saya ulangi. Capaian materi pembelajaran ketiga, menulis beberapa kalimat berisi informasi dan pengalaman. Kompetisi pokoknya menulis atau menggambar yang dilakukan pada situasi tertentu sesuai materi yang dipelajari. Yang kedua, menulis atau menggambar gagasan sesuai materi yang dipelajari. Materi pokoknya kalimat pengadilan gagasan. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Irsa yang telah menyampaikan analisisnya pada bab 7 dan bab 8. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian analisis dari Saudari Irsa tadi, maka itulah hasil analisis kurikulum kami pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia SD pada kelas 1 dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kurikulum ini merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pendidik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Karena perlu halnya pendidik ataupun guru menguasai bagaimana dan apa saja materi yang akan dipelajari, sehingga menyesuaikan dengan bagaimana keadaan dan kondisi peserta didik saat pembelajaran dimulai. Dalam analisis kurikulum pada matan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar ini, kami menemukan terdapat 4 bab materi pembelajaran, yakni seperti yang disampaikan tadi pada bab 1 dengan materi pokok bunyi apa, bab 2 ayo bermain, bab 3 awas kuman, bab 4 aku bisa, bab 5 teman baru, bab 6 berbeda itu tak apa, bab 7 aku dan ingin, dan bab 8 di sekitar rumah. Nah, dari analisis kurikulum ini juga terdapat 4 pokok capaian pembelajaran di masing-masing babnya, yakni pada kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dengan masing-masing kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan materi pembelajarannya yang berbeda-beda pada masing-masing babnya. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kami pada pertemuan kita pada hari ini mengenai analisis kurikulum pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk itu, saya sebagai moderator pada presentasi materi pada hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari presentasi kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.